Inilah pemecah rekor nilam dari rawa gambut, dan nanti kita akan temui pemiliknya dan petaninya. Kita akan mintai keterangan bagi teman-teman yang menunggu video lanjutan dari video yang berjudul rekor di channel kami. Bagi teman-teman yang baru saja mampir, silakan subscribe. Oke, mari kita dukung channel ini. Kita akan selalu berbagi dan belajar bersama. Oke, nanti kita akan mintai keterangan beliau yang pemilik nilam ini, teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe teman-teman. Oke, selamat sore teman-teman, sahabat petani dimanapun berada. Ini kita lagi menyuling nih. Jadi ini diperkirakan lagi dapat rekor. Jadi kebetulan ada teman-teman yang minta dibuatkan video, karena kebetulan ini orangnya yang punya nilam lagi bersama kita di sini. Nanti kita tanya-tanya beliau bagaimana perawatan dan lokasinya di mana, nanti kita tanya. Dan ini minyak baru keluar 8 kilo. Proses penyulingan berjalan baru 3 jam 37 menit. 3 jam 37 menit. Ini minyak yang sudah keluar, sudah 8 kilo kurang lebih, mungkin lebih. Kalau kurangnya enggak ini, karena ini sudah 12 cm. Nanti kita tanya-tanya beliau bagaimana cara perawatan dan lokasinya, model tanahnya kayak gimana, nanti kita tanya beliau. Oke, lanjut. Oke, kita langsung dari sekian. Jadi begini Pak De, karena ini ada teman-teman yang minta dibuatkan video, jadi kita minta sediaannya Pak De untuk mengukurkan sedikit dari faktor tanahnya ataukah cara perawatan. Karena ini nilam saya perkirakan rendemen akan mencapai di atas 3%. Jadi kita juga belum tahu sampai di mana nanti dapatnya, apakah lebih 3% atau tidak. Yang jelas menurut perkiraan saya ini, karena durasi berjalan baru 3,5 jam, sudah mencapai 8 kilo. Dari bahan baku yang kita suling adalah 364 kilo. Dan kalau ke karungnya tidak usah kita hitung, banyak sekali karungnya karena karungnya kecil-kecil baru lembek. Jadi kita berhitung dari kilogram bahan baku dan durasi penyulingan. Ini sementara berjalan sudah 3 jam 35 menit. 40 ya, 3 jam 40 menit ya. Terus silakan Pak De, tolong dipaparkan sedikit buat teman-teman petani khususnya, supaya kita bisa mengerti tentang nilam. Jadi kita sama-sama belajar di sini Pak De. Nah, selamat sore teman-teman semuanya, sahabat petani. Ya, saya petani nilam. Ya, sama-sama kita belajar. Saya menanam nilam di lahan gua, tanah gambut. Syukur alhamdulillah. Ini saya punya bilang bisa memecah rekor, mudah-mudahan. Nah, bisa kita ikuti saya punya cara-cara menanam. Saya tanam awal bulan 1 kalau nggak salah. Mulai awal bulan 1. Sekarang bulan 6 berarti. Bulan 6. Saya maunya panen kemarin bulan 5, cuma tidak ada kesempatan, jadi bulan 6 kemarin baru saya panen. Ini saya gunakan pupuk yang saya gunakan NPK Biotop. Oh iya, Biotop. Itu gampang sekali dicari. Cari dengan menggunakan anti kaki gajah dengan rabat.
Itu kalau untuk pengendaliannya pakai rabat ya? Ya, rabat untuk Pengendalian kaki gajah. kaki gajahnya. Biasa disebut budok. Hmm. Iya. Jadi itu teman-teman untuk masalah pengendalian penyakit, beliau menggunakan produk dari rabat. Yang ada merek dagang rabat. Rabat. Ya, jadi teman-teman ini bukan promosi. Jadi ini hanya mungkin sekedar berbagi sama teman-teman dari penuturan beliau. Beliau menggunakan rabat sebagai pengendalian penyakit budok. Ya mungkin untuk pupuk-pupuk lain Pak Deh. Pupuk lain saya tambahkan urin kelinci. Urin kelinci. Ya. Ya kencingnya. Ya. Kencing kelinci yang sudah difermentasi dengan menggunakan M4. E4. E4. Itu E4 kan beda-beda Pak Deh warnanya ya. Ya, M4 yang kuning. Oh yang kuning. Yang botolnya warna kuning. Warna kuning. Ya. Difermentasi sekitar 15 hari kalau kita campurkan. Oh itu dicampur. Jadi 1 liter E4 itu kita gunakan dengan 5 liter, hampir 5 liter itu air urin kelinci, tambahkan M4 4 tutup. Tutupnya M4. Berarti sedikit ya? Sedikit. Ditambahkan gula 3 sendok. Gula pasir bisa, gula merah bisa. Untuk makanannya mikrobanya yang dari M4 itu. Bakterinya lah. Bakteri ya. Itu saja saya kasihkan dalam satu tangki. Itu biasa 40 sampai 60 mili untuk urin kelincinya. Per tangkinya itu. Per tangkinya. Saya tambahkan juga itu MPK Bio ya sekitar 40 sampai 50 mili per tangki. Saja. Itu Pak Deh menggunakan tangki yang 15 liter. 15 liter. Ya, jadi kalau pupuk tabur saya gunakan kemarin urea, saya tambahkan dengan Sampurna D. Oh dicampur ditimba baru ditabur. Karena saya mencari rencananya ZA saya cari cuma tidak dapat ZA, saya gunakan urea. Jadi kalau racun lain tidak pakai? Racun lain saya gunakan kemarin untuk belalang. Itu sidametrin saja itu. Sidametrin. Berarti itu racun yang sudah kita cari di toko-toko pertanian. Karena hamanya saya punya kemarin belalang yang serang itu saja. Ada serangan belalang. Sangat dekat dengan sayur. Jadi kira-kira kalau menurut perkiraan Pak D ini kira-kira karena ini saya rasa rendemen yang sangat luar biasa dibanding teman-teman yang lain yang biasa ditanam dari gunung. Jadi kira-kira perkiraan Pak D ini pengaruh dari faktor tanah apakah atau dari perawatan gitu? Saya perkirakan dari lahan 2 itu kan kesuburannya lumayan. Iya, memang kalau tanah gambut baru sekitar 4 bulan saja itu saya sampai keinginan sudah mau manen. Karena tingginya itu sudah hampir 1 meter lebih. Berarti tidak sama kayak yang ditanam di sini? Ya, yang saya tanam dulu di sini baik kerdil, paling tinggi sampai 40-50 saja sudah mentok itu. Di situ saya ambil 5 meter saja itu sudah 1 hari itu motong untuk cincang. Ya karena 3 orang yang di daerah sana itu dari gambut kan berdekatan di situ ya, Komang Rebu sama ini Pak Kadin. Ya berdekatan. Jadi anunya Komang Rebu ini yang nilamnya sangat tua sekali, sedangkan batang saja yang kita suling itu masih bisa mencapai di atas 2%. Kalau tidak salah 2,55. Itu tinggal batang karena terlalu tua. Karena banyak dari teman-teman ini yang dari Lombok, ini yang tanah-tanah gambut, dia perkirakan tidak ada hasilnya. Tidak ada saya bilang kalau memang bisa saya punya digunakan untuk perbandingan nanti studi banding. Kalau memang saya punya ada hasilnya bisa kita ikuti saya nanam. Iya.
silakan sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita di Toba 6 ini bisa berhasil dengan tanaman nilam, karena kita mau nanam jagung sekarang bantuan bibit susah juga. Ya, di samping bibit susah, pupuk juga jadi kendala. Kendala susah. Ya mungkin begitu dulu teman-teman, sedikit penuturan dari saudara kita, Pak siapa? Suliadi. Pak Suliadi. Ini asal dari daerah Jawa. Kalau saya dari daerah Bali. Ya mungkin begitu dulu sedikit video dari saya, dan mungkin semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya, yang bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, di share, dan berikan komentar yang bermanfaat. Dan mungkin cukup dulu, nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya, mungkin kita dapat lagi pengalaman yang lain. Oke, terima kasih.